Di Pulang Pisau akan dikerjakan, akan dikembangkan 10.000 hektar, kemudian di Kabupaten Kapuas akan dikerjakan 20.000 hektar. Sehingga totalnya di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2020 adalah 30.000 hektar. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Yang semuanya nanti di sini 168.000 akan ditangani padi untuk beras. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ya cukup dalam tanda petik ego sektoralnya yang cukup besar, karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar. Memprediksi langkah Jokowi memang tidak mudah. Langkah politiknya tidak bisa ditebak, namun selalu memberikan hasil yang sempurna. Masih ingatkah kita dengan teori rebus kodok Jokowi? Merebus kodok di mana di dalam air di atas kompor, kodok tak sadar keadaan. Kodok di dalam air dingin direbus merasakan hangat dan nyaman. Dan ketika merasakan kepanasan, kodok itu tidak akan lagi mampu melompat. Akhirnya mati di dalam panci yang mendidih. Seolah didiamkan dengan perilakunya, dibiarkan seolah masih baik-baik saja. Membiarkan yang jelas terukur dengan tidak dilepaskan begitu saja. Justru pengawasannya sangat ketat. Namun yang diawasi merasa baik-baik saja, tidak merasakan kalau ada kegiatan yang akan membuatnya terjerat. Jurus ini banyak mematikan lawan, tak perlu membakar secara langsung karena mereka tanpa sengaja membakar diri mereka tanpa dikorek, merobek porok-porok pribadi. Dan ketika kita melihat perkembangan akhir-akhir ini, di mana ada demo dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, justru Jokowi terlihat ada di Kalimantan Tengah menemui bebek-bebek di sebuah peternakan. Ada apa di balik semua ini? Tercium ada teori baru, yaitu angon bebek untuk menghajar musuh-musuh Jokowi atau sinyal penting yang disampaikan Jokowi. Sebelum demo kemarin itu berubah anarkis, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menegaskan di depan media bahwa pemerintah tahu siapa di belakang demo itu, siapa penggeraknya, siapa sponsornya, siapa yang membiayainya. Airlangga juga mengungkapkan bahwa demo sudah dimobilisasi sebelum undang-undang diketok dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Sebuah pernyataan yang perlu diinterpretasikan juga. Apakah maksudnya untuk menggertak para dalang demo ini untuk membatalkan rencana aksi anarkis mereka di menit-menit terakhir? Tapi akhirnya demo tetap berujung anarkis. Namun nampaknya aksi demo anarkis sendiri tidak terlalu kuat dan kokoh bangunannya. Sekedar massa yang dibayar untuk bikin rusuh dan rusak sana-sini tanpa arahan yang sampai membahayakan kedaulatan negara. Tidak ada unsur ideologis yang terkandung di dalamnya, sehingga Presiden Jokowi pun merasa tidak perlu berada di Jakarta. Semua tindakan pengamanan diserahkan kepada aparat yang bertugas, dan urusan gertak-menggertak diserahkan ke menteri-menteri Jokowi, yakni Airlangga dan Mahfud MD. Tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ya cukup dalam tanda petik ego sektoralnya yang cukup besar, karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar.
Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Bahasa simbol pun dikeluarkan oleh beliau. Dalam kunjungannya ke Kalimantan Tengah, Presiden juga meninjau peternakan bebek atau itik di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Pose Presiden Jokowi yang sedang melihat bebek-bebek di dalam kandang seakan memperlihatkan bagaimana Jokowi melihat para lawan politiknya. Semua berubah jadi bebek yang mudah untuk dilawan dan diarahkan. Walau ada di antara para lawan politik itu yang mirip ular, pelin-pelan, mendesis, dan cari mangsa di balik semak-semak, mereka kini tak ubahnya seperti bebek bagi seorang Jokowi. Dari kepala hingga ekor sudah kepegang. Ingat apa kata Menko Airlangga, pemerintah sudah tahu. Ingat apa kata Menko Mahfud, semua akan ditindak tegas. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Lalu kenapa demo dibiarkan hingga selesai? Agar ketika ditindak, rakyat atau publik tidak mempertanyakan lagi. Publik sudah tahu salahnya di mana. Para buruh yang berkepentingan pun sudah paham bahwa aksi mereka ditunggangi oknum. Sedangkan para mahasiswa yang lebih banyak ngegas sebelum mikir, kena tegur langsung oleh penangkapan pembuat hoaks Undang-Undang Ciptaker oleh aparat kepolisian. Juga oleh pengungkapkan Polri bahwa di berbagai daerah para pendemo anarkis ketahuan mendapatkan bayaran. Apakah hanya isyarat tentang bebek saja yang diungkap Jokowi? Ternyata tidak. Ternyata Jokowi juga menyiapkan lumbung pangan yang tentunya lebih penting untuk rakyat, bukan demo yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat. Khususnya sekarang ada di Kabupaten Pulang Pisau yang kita ingin memastikan dimulainya food estate untuk yang semuanya nanti di sini 168.000 akan ditanami padi untuk beras. Yang di Pulang Pisau untuk tahun 2020, kita memulainya di 2020, di Pulang Pisau akan dikerjakan, akan dikembangkan 10.000 hektar. Kemudian di Kabupaten Kapuas akan dikerjakan 20.000 hektar. Sehingga totalnya di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2020 adalah 30.000 hektar.